Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan tahu diri manusianya aja ndak tahu, apalagi tahu yang menciptakan diri manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kematian-kematian yang ditakuti oleh manusia, hanya kematian simbolis saja, kematian badan-badan ini, tapi kematian yang nyata, matinya jiwa atau si hati melebihi atau si batu, itu tidak kita takuti, bahkan kita berani masuk ke dalam neraka itu, ya disiksa terus di dalam kehidupan ini. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan kekurangan. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan kemiskinan. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan kekayaan, panas hatinya ngumpul-ngumpulkan harta. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan ilmu-ilmunya. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan amal-amalnya, merasa banyak ibadah, dan ketika melihat orang lain yang ibadah, panas hatinya, menganggap orang lain kafir, menganggap orang lain murtad, menganggap orang lain itu sesat. Itulah pembakaran-pembakaran manusia-manusia yang sudah jadi hantu di dalam dadanya, yang mana manusianya sudah dikubur di kuburan dan jadi mayat. Apa bukti kita sudah di dalam neraka? Ketika hati manusia mati, kullu nafsin dha'iqatul maut, ketika datang detik akhir tiba, maka yang mengubur Allah sendiri. Dikubur di mana? Bukan dikubur di tanah yang kita takuti itu, tapi dikubur di tanah yang tidak kita takuti. Mana tanah itu? Badan-badan yang dari tanah inilah tempat kuburan-kuburan jiwa manusia yang belum bisa kembali kepada Tuhannya. Kuburan bagi manusia-manusia yang masih ingkar kepada Tuhannya, maka disiksa terus manusianya di dalam dadanya dengan segala keadaannya. Kemudian manusianya disiksa-siksa dengan apa? Kekurangan-kekurangan, ketakutan-ketakutan. Ya Allah, aku butuh ini. Ya Allah, kabulkanlah hasratku. Ya Allah, kabulkanlah hajatku. Ya Allah, kabulkanlah permintaanku. Itulah lambangnya. Tolong, tolong, tolong. Itulah ketakutan-ketakutan ahli neraka. Karena kita selama ini memelihara api-api majusi yang tak pernah padam, yang ada di dalam dada kita masing-masing, ya termasuk saya juga. Ini kan yang saya ceritakan ya termasuk diri saya. Bukannya saya merasa lebih baik dari Anda. Sama, saya dan Anda sama-sama ciptaan, sama-sama kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian sampai kapan kita berada di dalam neraka, di dalam kubur? Ketika detik-detik akhir zaman, ketika kita sudah berani meninggalkan dunia kita menuju kepada bimbingan-bimbingan baiat akhir-akhir zaman, membaiat, memutus kemanusiaan kita, maka disitulah detik-detik akhir zaman manusia hijrah kepada Tuhannya. Itu bagi sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat. Bagi sahabat-sahabat yang belum mengikuti bimbingan-bimbingan baiat, ya tunggulah baiatul akbar, disiksa-siksa selamanya dahulu hingga waktu ya ditentukan apa? Syakaratul maut. Ketika datang baiatul akbar, ketika datang pemaksaan dari Allah, yang mana harta, tahta, uang, ilmu, amal itu sudah diambil paksa oleh Allah, dan kita saat itu takutnya minta ampun, bahwa diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali, ketika manusia dicabut rohnya itu sakitnya seperti kambing disayat hidup-hidup dan sakitnya 1000 kali.
sakitnya ketika kulit dan dagingnya dipisah-pisahkan pelan-pelan. Apa maknanya? Harta yang dulu kita kagum-kagumi, uang yang dulu kita bakhil untuk mengeluarkannya di jalan Allah, dirampas dengan paksa dan siksa. Tahtanya dirampas dengan paksa dan siksa. Kedudukannya dirampas dengan paksa dan siksa, apalagi kemanusiaannya dirampas dengan paksa dan siksa. Itulah rasa sakitnya. Kenapa? Karena kambingnya, karena bakorohnya, sapi lembunya waktu di dunia tidak dikorbankan. Makanya tidak bisa dipakai kendaraan bertemu Tuhannya, karena tidak mau berkorban. Karena korbannya selama ini hanya mengkorbankan lembu atau sapi di setiap Idul Adha untuk pemuas hawa nafsunya. Berkorban lembu, berkorban sapi untuk pemuas, untuk gaya-gayaan hawa nafsunya sendiri, agar dianggap orang kita kaya, agar dianggap orang kita ahli berderma. Masih di dalam neraka. Mana mungkin lembu sapi itu buat kendaraan untuk menuju Allah. Akan tetapi lembu sapi yang selama ini kita korbankan di setiap Idul Adha itu hanya kita kendarai menuju setan saja, buat gaya-gayaan saja. Ya tidak ada manfaatnya, malah akan membakar naroka hati kita. Ketika kita melihat orang berkorban kambing, dalam hati kita mencibir, kambing, aku lembu, sapi, lebih hebat lagi, lebih kaya lagi. Inilah naro itu. Jadi kita berkorban sapi, lembu atau kambing selama ini hanya dinaiki untuk menuju neraka. Nar yang di dalam dadamu itu. Nah, sekarang kita baru paham. Selama ini kita sudah mati. Yang sebenar-benarnya mati kok tidak takut dengan kematian. Akan tetapi dengan kematian yang belum datang, dengan kematian yang gaib, dengan kita menyaksikan orang mati, badannya mati, disolati, dikafani, dizikiri, dimakamkan di kuburan, kok malah kita takut. Itulah ketakutan-ketakutan manusia. Padahal manusia tidak beralasan untuk takut kepada itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana sih rasanya jadi orang meninggal dunia itu? Bagaimana sih rasanya menjadi mayat itu? Bagaimana sih rasanya menjadi orang yang sudah kembali, badannya yang sudah kembali, menjadi orang yang sudah dikubur di tanah itu? Bagaimana sih rasanya? Rasanya seperti ketika Anda belum ada. Rasanya seperti ketika Anda belum wujud. Rasanya ketika Anda belum hidup. Ayo, bagaimana rasanya? Apakah ada rasanya? Kalau manusianya belum wujud, kalau manusianya belum hidup, kalau manusianya belum berkuasa, kalau manusianya belum jadi Tuhan di dalam dadanya, apa bisa merasakan rasa-rasa itu? Jadi kematian itu saudaranya tidur dan mati yo podo wae. Tidur itu ya apa begini? Ketika Anda banyak hutang, banyak utang penjol yang memeningkan kepala, yang menghancurkan kepala. Pagi ditagih pening sudah, siang ditagih lagi dengan hutang yang lain, pening sudah, sore ditagih lagi dengan hutang yang lain, pening sudah, malam ditagih lagi. Betapa buruknya, betapa takutnya, betapa peningnya kita hidup di dunia ini, karena kita masuk di dalam neraka itu.
Maka ketika Anda masih belum tidur, ya tersiksa terus, panas terus. Tapi coba rasakan ketika Anda tidur nyenyak. Meskipun jutaan orang menagih-nagih hutang kepada Anda, jutaan orang, miliaran orang menagih Anda dengan membawa parang, tapi Anda tidur, apa Anda masih ketakutan? Masih takut atau enggak kalau Anda enggak ada? Masih takut atau enggak ketika Anda tidur nyenyak? Meskipun para malaikat menagih hutang, mana hidupnya Allah, mana badannya Allah. Kita tahu enjoy saja, wong ndak ada.